Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ade Pamungkas, NIM di 04190556, kelas Penjas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi edukatif. Yang pertama, pengertian interaksi edukatif. Menurut Jamarah, interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu wajarlah bila interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan, yang menghantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima oleh anak didik. Yang kedua, ciri-ciri interaksi edukatif. Menurut Sadirman AM, interaksi edukatif memiliki ciri antara lain: 1. Ada tujuan yang ingin dicapai, ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi, ada pelajar yang aktif mengalami, ada guru yang melaksanakan, ada metode untuk mencapai tujuan, ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, dan yang terakhir ada penilaian terhadap hasil interaksi. Yang ketiga, komponen interaksi edukatif. Komponen-komponen interaksi edukatif yaitu: yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan hal yang pertama kali harus dirumuskan dalam kegiatan interaksi edukatif. Yang kedua, bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan interaksi edukatif, sebab tanpa bahan pelajaran, proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Dalam pemilihan pelajaran harus disesuaikan dengan kondisi tingkat murid yang akan menerima pelajaran. Yang ketiga, metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, sumber. Sumber belajar dapat diperoleh di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Yang keempat, ada tujuan interaksi edukatif, yaitu untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi belajar mengajar. Itu sadar tujuan dengan menetapkan siswa sebagai pusat perhatian. Siswa mempunyai tujuan, unsur lainnya sebagai penghantar dan pendukung. Yang keenam, ada tahap-tahap interaksi edukatif. Tahap-tahap interaksi edukatif diantaranya yaitu tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.